Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Saya Ropi Rodatun Najah dengan NPM 193203337. Di sini saya akan membahas suatu materi. Pada kesempatan kali ini, selain untuk berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semua, pembahasan kali ini juga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu teman-teman, karena kita akan masuk ke materi. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu membahas mengenai anggaran beban umum dan administrasi. Baik, pada part atau bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian anggaran beban umum dan administrasi. Sebelum kita masuk ke pengertian, di sini saya akan membahas beban penjualan yang dikelompokkan berdasarkan fungsi organisasi. Jadi, dalam suatu organisasi terdapat fungsi pabrik. Nah, fungsi tersebut merupakan tanggung jawab manajer pabrik. Dari semua itu akan menghasilkan biaya pabrik yang akan menjadi tanggung jawab manajer pabrik. Selanjutnya ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini merupakan tanggung jawab manajer penjualan yang nantinya akan menghasilkan biaya penjualan dan menjadi tanggung jawab manajer penjualan. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Fungsi ini tanggung jawab manajer keuangan yang nantinya juga akan menghasilkan biaya keuangan dan biaya tersebut juga akan menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Dan yang terakhir ada fungsi administrasi dan umum. Di sini merupakan tanggung jawab manajer umum yang nantinya akan menghasilkan biaya administrasi dan umum, dan biaya tersebut juga merupakan tanggung jawab dari manajer umum. Nah, dari tadi kita membahas mengenai biaya, dan biaya. Jadi, apa sih biaya itu? Biaya adalah harga pokok yang bermanfaat habis dipakai. Dengan kata lain, beban atau biaya ini adalah sesuatu yang bernilai uang yang dikorbankan atau habis dipakai untuk memperoleh hasil atau laba. Nah, tadi ada disinggung mengenai harga pokok. Apa sih harga pokok itu? Jadi, harga pokok adalah sesuatu yang bernilai uang yang dikorbankan untuk memperoleh harta. Nah, terus kita akan masuk ke pengertian anggaran biaya umum dan administrasi, yaitu merupakan salah satu unsur dari beban usaha atau beban operasional. Karena beban usaha terdiri atas beban penjualan yang dikurangi beban administrasi dan umum. Dengan kata lain, beban administrasi dan umum adalah beban usaha selain beban penjualan. Jadi, beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai beban-beban yang termasuk ke dalam beban biaya dan administrasi. Ada 10 beban. Nah, yang pertama adalah beban gaji manajemen puncak, seperti beban gaji komisaris utama dan komisaris, beban gaji direktur utama dan direktur. Yang kedua adalah beban gaji pegawai kantor, yaitu seperti beban gaji personalia dan beban gaji pegawai sekretariat dan tata usaha. Yang ketiga adalah beban pemeliharaan kantor, seperti beban gaji petugas kebersihan kantor dan taman sekitar kantor. Yang keempat adalah beban sewa kantor, seperti sewa bangunan kantor dan sewa alat kantor. Yang kelima adalah beban telepon, listrik, air, dan keperluan kantor, seperti tagihan listrik.
Yang keenam adalah beban pernik kantor, seperti penjepit kertas, tinta komputer, dan pensil, dan masih banyak lainnya. Yang ketujuh adalah beban depresiasi, depresiasi bangunan dan alat kantor, serta kendaraan kantor. Yang kedelapan adalah beban penarikan dan seleksi pegawai, seperti beban honor, panitia seleksi, dan penarikan pegawai. Yang kesembilan adalah beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor, yaitu seperti beban pendidikan formal ke perguruan tinggi. Yang 10 adalah beban administrasi dan umum lainnya, seperti beban perjalanan dan bahan bakar keperluan kantor atau umum. Sekarang kita akan masuk kepada part atau bagian kedua. Kita akan membahas mengenai kegunaan beban umum dan administrasi. Nah, kegunaan anggaran beban umum dan administrasi ada yang secara umum dan juga ada yang secara khusus. Kegunaan anggaran beban umum dan administrasi secara umum yaitu untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Sedangkan yang secara khusus yaitu kegunaan anggaran beban umum dan administrasi sesuai dengan rincian beban umum dan administrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah beban gaji manajemen puncak. Terjadi karena fungsi manajemen puncak untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu beban gaji pegawai kantor, yang terjadi karena fungsi untuk mengurus administrasi pegawai, administrasi surat menyurat atau tata usaha, dan administrasi keuangan. Yang ketiga adalah beban pemeliharaan kantor, yang terjadi agar terdapat kenyamanan dan kelancaran pekerjaan kantor. Yang keempat adalah beban pemeliharaan kantor dan beban depresiasi kantor, terjadi agar pekerja kantor dapat dikerjakan pada tempat yang selayaknya. Yang kelima adalah beban telepon, listrik, air, dan pernik keperluan kantor, terjadi agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan kantor. Yang keenam adalah beban penarikan dan seleksi pegawai kantor, terjadi agar dapat mendapatkan pegawai yang diperlukan, yang berkualitas, yang handal, dan yang dapat memajukan perusahaan. Dan yang ketujuh adalah beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor yang terjadi agar kemampuan pegawai kantor sesuai dengan perkembangan perusahaan dan juga perkembangan zaman. Sekarang kita masuk kepada part atau bagian ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya umum dan administrasi. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya umum dan administrasi, yaitu yang pertama adalah rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua adalah rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang ketiga adalah berbagai standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat adalah sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan di bagian administrasi umum. Yang kelima adalah metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, khususnya depresiasi aktiva tetap pada bagian administrasi umum. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi atau distribusi biaya-biaya. Unsur beban umum dan administrasi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah beban depresiasi bangunan kantor, yang kedua adalah beban depresiasi alat kantor, dan yang ketiga adalah beban depresiasi kendaraan kantor. Jadi, depresiasi adalah biaya yang timbul karena
penggunaan aktiva tetap atau aset tetap. Misalkan, perusahaan membeli mobil seharga 100 juta. Setelah mobil ini dipakai, nilai mobil ini pasti akan menurun karena mobil ini ada umurnya. Pasti performanya juga menurun seiring berjalannya waktu. Maka dari itu akan ada depresiasi atau penyusutan pada mobil tersebut. Nah, bangunan, kendaraan, dan alat kantor merupakan harta tetap berwujud. Harta tetap berwujud adalah harta yang diperkirakan mempunyai masa manfaat dalam operasi perusahaan yang normal lebih dari 1 tahun dengan maksud tidak untuk dijual, tetapi untuk dipakai keperluan perusahaan atau organisasi. Dalam menentukan beban depresiasi, antara lain ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah harga pokok, yang kedua adalah nilai sisa, dan yang ketiga adalah masa manfaat. Nah, harga pokok adalah nilai uang yang dikorbankan untuk memperoleh harta, seperti yang awal saya sudah jelaskan. Sebagai ilustrasi, misalkan perusahaan membeli kendaraan untuk keperluan kantor secara tunai dengan harga 300 juta. Biaya dokumen sebesar 500.000 dan biaya angkut sebesar 1 juta. Maka harga pokok atau harga perolehannya sebagai berikut, yaitu nantinya harga beli kendaraan ditambah dengan biaya angkut dan ditambah dengan biaya dokumen. Jadi total harga pokok kendaraannya itu 301.500.000 rupiah. Nah, masa manfaat adalah taksiran umur kegunaan aktiva tetap. Aktiva tetap bila habis masa manfaatnya karena tidak dapat dioperasikan lagi dan masih mempunyai nilai jual disebut nilai sisa atau nilai rongsokan atau nilai residu. Metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi atau penyusutan terdapat 4 metode. Yang pertama adalah metode beban tetap, yang kedua adalah metode beban berkurang, yang ketiga adalah metode beban variabel, dan yang keempat adalah metode beban bertambah. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode beban tetap. Jadi, metode beban tetap ini cocok diterapkan untuk aktiva tetap berwujud yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah kegunaan ekonomis aktiva menurun proporsional atau sebanding tiap periode. Yang ketiga ada reparasi dan pemeliharaan tiap periode jumlahnya relatif tetap. Yang ketiga yaitu kegunaan ekonomis berkurang karena lewat waktu. Yang terakhir adalah kapasitas aktiva tetap tiap periode relatif tetap. Nah, metode beban tetap ini terbagi menjadi 2, yaitu metode garis lurus yang perhitungan depresiasi menggunakan metode garis lurus ini dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya depresiasi sama dengan harga pokok kurangi nilai residu bagi masa manfaat. Nah, kalian itu pertama-tama harus mengurangi harga pokok dan nilai residu. Setelah mendapatkan hasilnya, kalian baru bagi dengan masa manfaat. Yang kedua adalah metode jam kerja. Perhitungan beban depresiasi dengan menggunakan metode ini dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi terdapat 2 rumus kalau metode ini. Yang pertama adalah rumus depresiasi per jam dan yang kedua adalah rumus depresiasi per tahun. Jadi setahun gitu. Nah, kalau rumus depresiasi per jam, cara menghitungnya adalah harga pokok kurangi nilai residu bagi jumlah jam. Nah, kalau depresiasi yang setahun, yaitu jumlah jam bagi jumlah masa manfaat kali depresiasi per jam. Gitu cara ngitungnya. Metode yang kedua adalah metode beban berkurang. Nah, di metode ini ada 2 metode lagi, jadi dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode persentase tetap dari nilai buku, dan yang kedua adalah metode jumlah angka tahun.
Metode persentase tetap dari nilai buku terdiri atas metode double decline balance method, yaitu metode saldo menurun berganda, dan decline balance method, metode saldo menurun. Rumusnya yaitu depresiasi setahun sama dengan 1 kurangi umur akar nilai residu bagi harga pokok kali 100. Nah, ini itu digunakan untuk menghitung metode saldo menurun. Kalau untuk menghitung metode saldo menurun berganda, kalian tinggal kali 2 saja hasil ini. Nah, terus selanjutnya ada metode jumlah angka tahun. Perhitungan beban depresiasi menggunakan metode ini yaitu dengan cara memberikan bobot. Yang ketiga adalah metode beban variabel. Metode ini sangat cocok untuk aktiva tetap berwujud yang dipergunakan langsung untuk kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Metode beban variabel ini terdiri atas 2, yaitu metode satuan hasil produksi dan metode satuan jasa. Perhitungan depresiasi menggunakan metode satuan produksi dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu depresiasi per unit produk sama dengan harga pokok kurangi residu dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama masa manfaat. Nah, selanjutnya metode satuan jasa. Depresiasi seperti mobil atau aktiva tetap berwujud lainnya menggunakan satuan jasa dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu depresiasi per satuan jasa sama dengan harga pokok kurangi residu dibagi satuan jasa selama masa manfaat. Jadi yang membedakannya cuma kalau yang ini produk yang dihasilkan, kalau yang jasa ya berarti jumlah satuan jasa gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah metode beban bertambah. Metode beban bertambah seperti metode bunga majemuk. Metode ini cocok bila aktiva tetap yang dibeli bersumber dari pinjaman di bank dengan bunga majemuk. Aktiva tetap yang dibeli tersebut kegunaan ekonomisnya menurun secara proporsional. Kapasitas aktiva tetap tiap periode relatif tetap dan kegunaan ekonomis berkurang karena lewat waktu. Yaitu, cara menghitungnya yaitu dengan rumus sebagai berikut. Harga pokok atau harga perolehan juga bisa ya, dikali 1 bagi 1 tambah I akar pangkat 2 dikurangi 1. Nah, di sini diketahui N itu umur aktiva dan I itu tingkat bunga. Baik, pada part atau bagian keempat, kita akan membahas mengenai penyusunan beban umum dan administrasi. Dalam penyusunan anggaran beban umum dan administrasi, terlebih dahulu manajer umum mengumpulkan data yang berkaitan dengan beban administrasi dan umum atau beban umum dan administrasi. Data tersebut dapat diperoleh pada bidang personalia, bidang kesekretariatan, bidang tata usaha, bidang kerumah tanggaan, dan bidang keuangan. Setelah data terkumpul, kemudian data ditaksir dan dihitung untuk menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Strategi penyusunan anggaran yang efektif. Yang pertama adalah anggaran disusun berdasarkan divisi, dan setiap divisi dalam perusahaan mengajukan rencana kegiatan dan anggaran biaya. Yang kedua adalah dalam merumuskan perencanaan pendapatan dan biaya harus dilihat dan dievaluasi terlebih dahulu dengan data historis laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. Yang ketiga adalah membandingkan rencana anggaran yang telah dibuat dengan laporan keuangan perusahaan lainnya yang sejenis. Apakah biaya telah dianggarkan
sudah efektif atau masih bisa dilakukan efisiensi. Yang keempat, harus dipisahkan antara penyusunan rencana anggaran terhadap proyek yang saat ini sedang dikerjakan dengan perencanaan dan proyek baru untuk masa yang akan datang. Yang kelima, pengawasan yang ketat terhadap laporan penggunaan anggaran perusahaan apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal. Alhamdulillah, semua penjelasan mengenai anggaran beban umum dan administrasi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Maaf apabila banyak atau terdapat kesalahan karena saya manusia biasa dan tempat salah dan khilaf. Jika ada pertanyaan, kalian semua dapat menyampaikannya di kolom komentar. Insya Allah, jika saya bisa menjawabnya, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.